kemarin sudah memantau aktivitas persidangan kelanjutan Rasman dan Hotman Paris. Namun kemarin di sisi yang baiknya penjagaan juga steril. Nah, penjagaan ini melihatnya gimana? Dari sisi penjagaan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi kalau mencermati peristiwa yang ada di pengadilan, ya kita harus patut bersyukur ya. Alhamdulillah, ya, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Tentu apa yang pernah saya sampaikan terdahulu kepada tim daripada Rasis ini bahwa feeling saya mengatakan kuat bahwa Firdaus tidak akan hadir. Faktanya memang nggak hadir kan gitu ya, kita syukuri. Ini semuanya kan ketidakhadiran ini tentunya membuat suasana jadi cool. Yang kedua ya memang karena basnya dibekukan ya tidak layak hadir di pengadilan. Ketiga, jauh hari sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Adinda Sairasman bahwa kamu jangan justru membuat suasana di pengadilan gaduh lagi. Itu kamu cool. Yang dipentingkan di sini adalah argumentasi hukummu. Ya. Yang dipentingkan di sini adalah dalam uji pembuktian untuk pembelaan dirimu dari sangkaan atau dakwaan yang diberikan pada dirimu. Tunjukkan saja bukti-buktinya, kemudian berikan argumentasi hukum itu. Itu jauh lebih berbobot daripada teriak-teriak. Kita bersyukur dia ikuti semuanya, ya. Dia ikuti petunjuk-petunjuk itu semua, ya. Termasuk juga pada saat nanti ketemu dengan media, kalau ngomong tetap nggak usah, nggak ada gunanya. Meledak-ledak tuh nggak ada untungnya. Justru bahasa yang keluar itu tidak terstruktur. Itu loh kira-kira. Jadi sehingga perjalanan daripada sidang pengadilan kemarin berjalan dengan baik, sesuai dengan etika prosedur, sesuai dengan rencana. Ya itu yang kita syukuri ya. Tapi di momen-momen yang saat dan ada saksi dan ada terdakwa, momen-momen itu diskor waktu, diskor waktu 30 menit. Lanjut saksi itu dalam kondisi yang tidak stabil dan akhirnya diskor untuk sidang selanjutnya. Gimana coba melihat dalam kata-kata? Ya kita lihat aja. Jadi yang penting ya dia sebagai terdakwa sudah memenuhi etika prosedur yang ada. Dia siap menghadapi persidangan tentang dakwaan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan dan sudah dijawab ya dengan seluruh tim kuasa hukumnya. Ternyata terjadi deadlock ya, yang mana minta diskors dulu kondisi daripada saksi pelapor tuh kurang fit ya. Ya manusiawi aja, kita ambil yang positif-positif aja ya. Nggak usah kita berpersepsi, orang kadang-kadang berpersepsi apa, dalam rangka apa kok dia kayak gini, jangan, nggak usah. Supaya clear masalah ini, mungkin kondisi tubuhnya memang tidak fit, kalau dia paksakan, kita takut terjadi apa-apa kan. Nah, mungkin langkah yang baik juga menurut saya eh, sikap yang diambil oleh Hotman mungkin sudah telah berkoordinasi dengan pihak hakim. Ya, kalau seandainya tidak dia lakukan langkah itu mungkin akan terjadi hal yang lebih buruk. Mendingan mundur dulu agar nanti situasionalnya bisa berjalan dengan baik dan akhirnya diputuskan bahwa sidang ditunda untuk minggu depan. Ya, umatnya kembali ke tempatnya. Ya kita doakan mudah-mudahan ya segala sesuatunya yang dialami Pak Orman itu bisa kembali pulih sebagaimana biasanya. Jadi kita harus berpikir positif saja ya. Nggak usah kita karena ini mungkin begini. Nah, ini namanya misperception atau sudah memposisikan orang pada posisi yang nggak benar. Belum tentu nggak benar. Nah, kalau seandainya Anda mengalami peristiwa seperti itu, atau betul-betul sakit, ayo gimana? Jadi ayo kita, nalar kita yang jernih dan positif, menelaah semua permasalahan. Hingga betul-betul hukum berjalan tegak, etika prosedur bisa berjalan dengan baik, dan hasilnya juga bisa dilakukan secara maksimal. Mungkin gitu ya. Namun juga dari pihaknya Naspen sendiri, gue kemarin menjelaskan ada argumen dikit lah ya kan dalam pertanyaan dan jawaban. Karena salah satu saksi itu menunjuk seseorang itu dari hakim sendiri tidak ada benang untuk menunjuk dalam posisi persidangan itu sudah tegas nggak sih Pak dalam persidangan itu? Ya kadang-kadang mekanisme itu seperti itu.
Jadi kalau mau bertanya tuh apa kurang tegas atau tegasnya hakim, tanya hakimnya, jangan tanya saya. Saya kan suka berkali-kali saya sampaikan kepada rekan-rekan media, saya tidak mau memposisikan orang dan menjudge orang sesuai dengan alam pikiran saya. Ingat loh ya, saya orang berkadar intelektual, jadi saya nggak mau memposisikan orang, sementara belum tentu apa yang saya posisikan itu betul. Maka saya katakan tadi, mungkin hakim berpandangan lain tentang masalah itu. Ini kita positif thinking aja. Jadi jangan kita buat suasana itu masuk ke dalam domain itu memberikan komentar-komentar yang kita sendiri tidak menguasai domain itu. Itu loh. Jadi marilah ya, supaya sama-sama kita baik hakim maupun saksi pelapor maupun terdakwa, apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka sampaikan itu belum tentu seperti apa yang di dalam kepala kita. Tetapi tentunya mereka melakukan itu sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan. Dan hakim melihat tentu menelaah ini semua, ya. Jadi jangan ada istilah kata bahwa hakim kurang tegas, jangan, ya nggak boleh juga. Tentu dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain di dalam mengambil langkah-langkah keputusan nantinya. Ya, kita lihat aja perjalanan kasusnya nanti, perjalanannya gimana, apa yang boleh disampaikan oleh hakim ini yang tidak boleh dimunculkan, tidak boleh dipublikasikan, ya ikuti aja. Nanti tinggal kita adu argumentasi, mohon petunjuk atau mohon arahan alasan pembenaran kenapa tidak dihadirkan atau tidak bisa dimunculkan karena apa. Nah, tentu kan ada diskusi. Dalam diskusi nanti tentu ambil satu titik temu yang akhir bisa menyelesaikan masalah, bukan jadi dead gitu loh. Itu kira-kira ya. Namun kemarin juga ada di Tasman ada celoteh-celotehan ya kan dengan kata ya, didoakan Bang Hotman sendiri biar ini cepat selesai dan juga ada celotehan bahwa saat momen kemarin itu juga dia merasa banyak rumor dia juga hari itu juga akan di penjara. Gimana? Maksudnya Rasmanya di penjara. Iya dia merasa banyak celotehan rumor hari itu juga Rasman di penjara gitu. Dari sistem pra-peradilan atau sistem hukum. Jadi begini ya, itu yang saya katakan tadi, posisi orang tuh ada like or dislike, kan gitu. Kan sudah tahu netizen kan, netizen bener pun kalau di otaknya nggak benar, dibilangnya aja nggak bener. Yang paling apesnya lagi, dia tidak menguasai area, tidak menguasai situasional, atau tidak menguasai substansi permasalahan, nggak cocok di kepalanya, dan langsung aja dia ngejelek-jelekin aja. Padahal dia nggak ngerti sama sekali tuh. Jadi ditanya dia, itu apa sih tadi katanya? Dia aja nggak tahu. Pokoknya ngejeblak aja, karena ngefans gitu kan. Bukan urusan ngefans di sini. Kalau mau kita menjadi suatu netizen yang mau pengen mendapatkan edukasi hukum, ikuti gitu loh. Jangan mau apa di kepalamu. Gitu loh. Kapan lagi bangsa Indonesia ini cerah, cerdas, kalau memang apa yang kau lakukan isi kepalamu yang kau bayangkan. Tapi lihat perjalanannya, lihat situasionalnya, lihat apakah etika prosedur hukum itu bisa dijalankan dengan baik. Itu pembelajaran buat kita, buat netizen. Karena apa? Suatu ketika mungkin saja netizen itu akan mengalami peristiwa yang sama. Ya. Nah, dalam peristiwa yang sama itu dia akan bisa menalar, oh dulu kejadian seperti ini, jurisprudensi kan ini menjadi pokok bahan saya untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Harusnya begitu. Makanya negara-negara maju itu seperti itu. Negara Indonesia cuma suka, nggak suka, ngebully, bukan berpikir positif. Kapan berkembangnya? Nah, inilah saya katakan netizen ini ya. Banyak berpikiran apa positif thinking banyak, tapi yang hanya gara-gara suka tidak suka tadi nih. Pokoknya nggak kena, walaupun kena nggak kena, katanya kan. Walaupun bagus nggak bagus, katanya kan. Pokoknya apa yang di kepalanya aja. Apalagi kalau sudah muncul buzzer-buzzer itu kan, hancur lah pokoknya. Nah, saya berharap mari kita berpikiran maju, positive thinking, mendudukkan pokok permasalahannya. Anggap aja peristiwa persidangan yang berjalan ini merupakan edukasi hukum bagi kita. Apapun permasalahannya, kita serahkan kepada hakim. Saya berbicara ini ya tidak berpihak kemanapun. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa Pak Hotman gitu menutupi apabila dibongkar atau dibuka segala macam, atau karena disuruh tertutup karena takut terbuka aibnya. Nggak usah berpikir gitulah ya. Saya juga nggak suka juga Pak Hotman diposisikan ke situ.
Saya juga nggak suka juga Rasman diposisikan seperti itu. Biarlah posisi itu netral, biarlah hakim yang menentukan, menganalisis, mengambil suatu keputusan dengan apa yang dia lihat. Nanti kan tim hakim itu kan berkoordinasi. Mereka akan rapat untuk mencari celah-celahnya itu, baru ngambil keputusan. Kira-kira gitu ya. Pada akhirnya sekarang tidak viralnya yang waktu kemarin Bang ya. Karena kemarin itu sidangnya damai, tenang ya. Loh, saya melihat situasi orang kan tergantung peserta sidang. Sidang itu bisa jadi gaduh, ricuh, kan tergantung peserta sidang. Apalagi para pelaku-pelakunya. Siapa pelakunya? Ya saksi pelapornya, kuasa hukumnya, terdakwanya, mungkin dari pihak kejaksaannya. Kalau terjadi debat kusir yang tidak menemukan suatu titik akhir, ya di dalam formula hukum yang harus kita pecahkan, harus kita tularkan, ya akan terjadi seperti itu. Nah, makanya saya katakan kalau kamu masuk ke meja sidang nanti masih juga seperti dulu, jangan salahkan kalau hakim mengambil langkah-langkah lain. Faktanya, hakim juga kan mempunyai nurani. Nah, kalau saya mau ngomong nih masalah penerapan pasalnya nih, ya pasalnya di bawah 5 tahun semua kok. Kemudian yang kedua, perlu pembuktian yang sangat mendalam. Nggak segampang itu membuat suatu pencemaran nama baik itu apabila diambil dari satu sektor saja, enggak. Saya tetap mengatakan pada posisi itu bahwa Rasman menyampaikan itu adalah hasil daripada yang disampaikan Iklima. Kalau Iklima membelot dari permasalahan ini, itu urusan dia. Nanti hakim akan menentukan lain. Karena faktanya Iklima bersama-sama dengan Rasman, ada di foto semua. Mempublikasikan ada situ. Jangan mengelak. Kenapa tiba-tiba dia deadlock hilang? Atau tidak mau berdasar Rasman? Tentu ada alasan-alasan lain. Pada saat mempublikasikan, jangan mengelak. Yang mohon maaf, Iklima jangan mengelak. Karena ada faktanya Anda di situ. Kayak dipublikasikan permasalahan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, ya, kamu sampaikan kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukum ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Iklima. Itu disampaikan ke publik. Nah, apakah Rasman pada posisi ini salah? Kalau pada posisi itu nggak mungkin salah, karena dia dilindungi oleh undang-undang advokat. Nggak bisa. Kecuali kalau Rasman menganalisis pokok permasalahan, mengambil langkah lanjut, baru dia mengeluarkan ke publik, itu salah. Bukan isi kepalanya Iklima, isi kepalanya Rasman. Tapi yang disampaikan itu pada situ adalah isi daripada kepala Iklima. Sesuai dengan foto-foto, bukti-bukti, fakta, dan pada saat menyampaikan bukan Rasman sendiri. Ada Iklima di situ. Ada surat kuasa. Dibilang palsu, orang pegang-pegang sama-sama kok surat kuasanya. Nah, mari kita berpikir yang benar lah gitu. Jangan menggiring situasi jadi nggak benar. Gitu loh. Kira-kira gitu. Kembali lagi, marilah kita berpikir yang positif. Lakukanlah langkah-langkah dengan baik sehingga Indonesia, masyarakat diberikan pendidikan edukasi hukum yang baik. Itu kira-kira. Oke?